بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kemarin kita belum membaca pembahasan tentang al-isti'adzah. Karena di PDF yang kita punya ya kita tarik ke bawah. Ini halaman pertama ya. Jadi coba buka di kitabnya. Lihat halaman lam ya. Di situ lam, huruf lam di bawah. Al-isti'adzatu. Ya. Al-isti'adzah. Yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang ar-rajim, yang terkutuk. Syara'allahu ta'ala likulli qari'in lil Qur'anil azim ay yasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Syara'allahu, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kulli qari'in, seluruh orang yang ingin membaca Al-Qur'an Al-Karim, Al-Quran Al-Azim. Apa yang Allah syariatkan untuk mereka? Ayyasta'idza billah. Untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Qala subhanahu fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka fasta'idz, minta perlindunganlah engkau billah kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim. Dari syaitan yang terkutuk. Di situ perhatikan faida qara'ta. Sepintas lalu kalau kita lihat ya, qara'ta itu fi'il madhi. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan jika engkau telah membaca. Padahal ini bukan itu yang diinginkan. Ya, maknanya fa idza aradtal qira'ata, jika engkau ingin membaca. Maksudnya sebelum membaca. Ta'awudz dulu, isti'adzah dahulu. Bisa paham ini? Baik. Dan ini dipahami dalam bahasa Arab ya. Fa idza qara'tal Qur'an ay fa idza aradtal qira'ata. Jika engkau ingin membaca Al-Qur'an maka beristi'adzahlah engkau ya. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum engkau membaca Al-Qur'an. Dzalika, yang demikian itu. Ini ada di Rasulullah ya. Dzalika. Kelihatannya 3 huruf. Tapi dzalnya dibaca panjang, dzalika. Tidak ada di sini ya, afwan. Tidak. Sini di PDF-nya tidak ada. Dzalika li'anna al-Qur'an al-Karima hidayatun lin-nasi wa shifaa'un lima fis suduri wasyaitanu sabab asy-syururi wad-dhalalati. Fa amara Allah subhanahu kulla qari'in lil Qur'ani ay yatahassana bihi
subhanahu minasyaitonir rajim wa wasawisihi wa hizbihi. Yang demikian itu karena Al-Qur'anul Karim adalah hidayah, petunjuk untuk manusia seluruhnya. Hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Wa syifa'un lima fis sudur, begitu pula Al-Qur'an adalah syifa, obat penyembuh untuk apa yang ada dalam dada dari penyakit-penyakit. Wasyaitanu, dan syaitan sabab syurur, sebab yang bisa mewujudkan kejelekan-kejelekan waddalalat, dan kesesatan-kesesatan. Ya, sebab orang terjatuh dalam dosa dan maksiat, kejelekan dan kesesatan adalah syaitan yang menjadi sebab. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua orang yang ingin membaca Al-Qur'an untuk tahassun, yatahassana, tahassana yatahassanu, untuk berlindung bihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahassana itu dari hisn. Hisn itu benteng. Hisnul muslim. Buku zikir itu benteng seorang muslim. Maksudnya benteng, dia berlindung dalamnya. Jadi Allah perintahkan untuk berlindung kepadanya dari syaitan yang terkutuk, wa wasawisihi, begitu pula waswas yang dihembuskan, yang dibisikkan oleh syaitan tersebut, wa hizbihi, dan kelompoknya, golongannya. Baik. Kemudian wa ajma'al ulama'u ala anna al-isti'adzata laysat minal Qur'anil Karim. Dan para ulama telah sepakat bahwasanya isti'adzah ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini bukan termasuk atau tidak termasuk dari Al-Qur'anul Karim. Walihada, oleh karena itu, lam tuktab fil masahifi. Oleh karena itu, isti'adzah ini tidak ditulis dalam mushaf. Baik. Berbeda dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu ayat tersendiri yang membuka awal surah. Setiap surah dari Al-Qur'an kecuali surah Bara'ah, surah Taubah. Itu ayat tersendiri, ayat khusus. Baik. Wa ma'na a'udzu billah, dan arti dari a'udzu billah, ai astajiru wa atahassanu billahi wahdahu. Aku minta perlindungan, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melindungi, menjaga kita dari segala macam mara bahaya, kejelekan dan keburukan. Ya, termasuk dari syaitan ini, apalagi syaitan itu tidak terlihat. Ya. Tidak terlihat. Baik. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitani, ay min kulli atin mutamarridin minal jinni wal insi. Kita berlindung dari syaitan, seluruh yang atin, yang melampaui batas. Ya. Mutamarridin, yang membangkang dari jin dan manusia. Sifatnya gimana? Yasrifuni an ta'ati rabbih, an ta'ati rabbi wa tilawati kitabih. Yang mana syaitan tersebut itu akan memalingkan diriku dari ketaatan kepada Rabbku dan membaca kitabnya. Ini tentunya di antara target utama syaitan, agar kita berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari kitabullah, dari mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Apalagi antum, posisi antum, ya jangan kira ya, orang yang belajar agama
Itu syaitan tahu betul. Kalau orang tersebut bisa istiqomah di atas ilmu, akan sulit jalannya untuk menyesatkan orang tersebut. Jadi mumpung baru belajar, ya, mumpung baru belajar, baru mondok, itu digoncang. Luar biasa. Ya, selalu was-was masuk, nanti kamu gimana, kamu di sini menderita. Ya, kelaparan, capek, dan seterusnya, macam-macam. Banyak bisikan-bisikan, rasan. Sering rasa. Digoncang. Juga belum lagi ini dan terus. Dirong-rong. Ini mumpung belum kokoh dia di atas ilmu. Kalau sudah orang kokoh di atas ilmu, ya, di atas Al-Quran dan Sunnah, sulit syaitan. Apalagi santri tersebut betul-betul ikhlas, ya, dalam amalan-amalannya. Dia belajar ikhlas, dia berbuat baik ikhlas, dia begini ikhlas. Tertutup pintu syaitan. Mumpung belum sampai situ, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari, ya, syaitan yang terkutuk ini. Tayyib. Ar-rajim ay al-matrudi min rahmatillah, yang dijauhkan. Ya, ar-rajim artinya yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terjemahannya apa? Misalnya syaitan yang terkutuk, terlaknat. Ya, terkutuk, yaitu terlaknat, ar-rajim. Al-matrudu min rahmatillah. Jadi ini isti'adzah. Kita disyariatkan, sudah disebutkan tadi, syara'allahu ta'ala. Syara'allahu ta'ala. Ini sesuatu yang disyariatkan. Bahkan dalam ayat apa? Fasta'id billah, diperintah. Ya. Kalau kamu mau baca Al-Quran, isti'adzah dulu. A'udzu billahi minasyaitan ar-rajim. Baik. Ini yang kita belum baca kemarin, karena di PDF belum, atau tidak nampak, tidak kelihatan. Sekarang kita masuk ke ayat yang terakhir, yaitu ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Dan ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini terjemahan saja. Kalau antum sudah baca tafsirnya, luas sekali ya. Kemarin kita sudah ingatkan. Jadi ihdina ini, ya, permohonan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya dua. Yang pertama, kita minta ditunjuki kepada jalan yang lurus, kepada kebenaran, kepada tauhid, sunnah, kepada ketaatan, ilmu, kepada cahaya. Dan setelah kita mendapatkan hal tersebut, kita minta, kalau kita, ya, dalami maknanya ihdina, kita minta apa? As-sabat. Kita minta kekokohan, dikokohkan. Tuh lihat, wasabbitna. Ya, sini kita sudah tandai kemarin. Ini. Wasabbitna alaih. Ya. Kalau kita sudah di atas jalan, kita minta dikokohkan supaya kita tidak melenceng, tidak menyimpang. Kita sudah bertauhid, ya. Kita minta kan? Kita minta untuk ditunjuki jalan yang lurus. Kita sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi, ya, ilmu pengetahuan tentang tauhid. Kita sudah bertauhid. Kita minta juga, bukan hanya sekedar itu, kita juga minta untuk dikokohkan di atas tauhid. Begitu pula sunnah. Kita sudah mengenal sunnah. Ihdinas siratal mustaqim, berarti kita minta agar dikokohkan di atas sunnah. Kita telah ditunjuki di atas ketaatan, kepada jalan ketaatan. Kita sudah berada di atasnya. Kita minta untuk dikokohkan di jalan ketaatan tersebut. Ya. Kita dahulunya jahil, bodoh, tidak belajar agama. Kita sudah ditunjukkan jalan ilmu. Bahkan kita mondok, kita santri, kita belajar. Kita minta dikokohkan di atas jalur tersebut. Ya. Kita sebelumnya berada di dalam kegelapan, ya, sangat mengerikan. Kemudian Allah tunjukin kita kepada cahaya yang terang benderang. Setelah kita dapat cahaya tersebut, kita minta dikokohkan di atas cahaya tersebut. Sampai kapan? Hatta nalqaka. Sampai kami berjumpa denganmu, ya Allah. Kita minta, ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami yang lurus, kokohkan kami di atasnya sampai kami berjumpa denganmu.
Jadi perjalanan kita masih jauh, masih panjang. Belum selesai. Antum mondok belum, itu baru awal. Kita belajar agama baru awal. Kita butuh untuk terus belajar dan belajar agar kita mengetahui jalan yang lurus tersebut. Ya. Setelah kita tahu, kita minta kepada Allah agar dikokohkan. Antum mondok saja, tidak sembarangan. Orang yang bertahan ya. Mondok misalnya program setahun mungkin. Ada mungkin gugur, pulang, atau ada halangan. Ya, dan seterusnya ada saja. Kita minta. Ya. Apalagi misalnya orang mondok itu banyak ujiannya. Ya, harus sabar. Amalkan ilmu yang di Al-Qawaidul Arba. Ya, saya doakan kita agar apa? Kita dapat ujian, lapar, ya, capek, ngantuk dan seterusnya. Sabar. Kalau tidak sabar, sudah lama angkat barang. Iya. Jadi ini ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya, dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan kokohkan kami di atasnya. Apa itu jalan yang lurus? As-siratal mustaqim, perhatikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ayat yang terakhir. Itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Sirata mudhaf. Jalan orang yang an'amta, engkau telah beri anugerah nikmat alaihim kepada mereka. Ini dijelaskan di surah An-Nisa, itu dari kalangan para nabi, as-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Nanti akan disebutkan di tafsir. Ghairi, bukan jalannya orang al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Waladhdallin, begitu pula bukan jalannya orang yang sesat. Bisa? Coba kita lihat tafsirnya. Perhatikan nomor 7 ini. Ai tariqal ladzina an'amta alaihim. Ya, sirat itu tariq, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ya, minan nabiyyin, ya, was-siddiqin, wasyuhada'i, was-salihin. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang salih. Fahum ahlul hidayati wal istiqamati. Mereka lah orang-orang yang berada di atas hidayah. Ya. Wal istiqamah. Coba lihat, digandengkan dua. Jadi tidak cukup kita tahu kebenaran. Ya. Apalagi kita orang mondok belajar agama tiap hari. Ya, disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup kita tahu. Ya. Tapi kita amalkan dan istiqamah di atas hal tersebut. Jadi kelompok-kelompok ini orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat atas mereka dari para nabi, as-siddiqin, syuhada, was-salihin adalah orang-orang yang berada di atas hidayah dan istiqamah. Ya, kalau tidak istiqamah ya tidak masuk di golongan ini. Ya, dia menyimpang, sesat dan seterusnya. Ya, dan ini sekali lagi erat hubungannya dengan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Dan antum kalau hadirkan ini dalam ketika sholat dalam membaca Al-Fatihah, Masya Allah, dalam sekali. Dalam sekali. Apalagi kita lihat kiri kanan kita. Betapa banyak orang yang menyimpang. Bahkan teman kita dahulu. Ya, satu asrama dahulu, satu pondok dulu. Bahkan satu soft, dan seterusnya. Ternyata sekarang sudah keluar dari jalan, menyimpang. Kembali ke belakang, dan seterusnya. Itu betul-betul kita butuh. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sudah? Wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi alaihim. Dan jangan engkau jadikan kami ya Allah mimman salaka tariqal maghdubi alaihim, dari golongan orang-orang yang menempuh jalannya orang-orang yang dimurkai. Jangan engkau jadikan kami termasuk dalam orang tersebut, golongan tersebut. Orang-orang yang salaka, yang menempuh jalannya al-maghdubi alaihim. Ya, jangan. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kami termasuk dalam golongan mereka. Dan siapa itu al-maghdubi alaihim? Ditafsirkan siapa? Alladzina 'araful haqqa wa lam ya'malu bihi.
Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang arafu. Mereka tahu, kenal, paham. Bahkan mereka pelajari al-haqqa, kebenaran tersebut. Akan tetapi walam ya'malu bihi. Akan tetapi mereka tidak amalkan. Bahkan mereka tolak. Mereka buang ke belakang punggung mereka. Ya. Ini ciri, sifat. Ya. Siapa bosnya? Wahumul Yahudu. Mereka lah orang-orang Yahudi. Apakah hanya orang Yahudi? Tidak. Wa man kana ala syakilatihim, dan orang-orang yang berada di atas modelnya orang Yahudi. Ya. Ini sifat utamanya. Tahu kebenaran tapi tidak diamalkan. Jadi ada ilmu tapi tidak ada amalan. Ini satu ya, yang kita minta. Ya, agar kita tidak termasuk dalam golongannya mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Kemudian yang kedua, waddallina. Dan jangan engkau, perhatikan ini ataf. Waddallina ataf ke mana? Ini. Ke sini atafnya. Wala taj'alna mimman salaka tariqad dhallin, itu takdirnya. Dan jangan engkau juga jadikan kami ya Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang menempuh jalannya orang-orang yang sesat. Ya, wadh-dhallin sini ini ataf ke al-maghdubi alaihim. Jangan engkau jadikan kami ya Allah dalam golongan orang-orang yang menempuh jalannya orang-orang yang dhallin, yang sesat. Siapa itu? Wahumul ladzina lam yahtadu. Itu orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah an jahlin minhum, karena kebodohan, kejahilan dari mereka. Inilah orang-orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu. Semangat beramal tapi tidak ada landasannya. Tidak ada dasarnya dari ilmu. Fadhallut tariqa, mereka pun tersesat dari jalannya lurus. Mereka pun tersesat dari jalan yang lurus. Wahumun nasara, dan mereka adalah orang-orang Nasara wa man ittaba'a sunnatahum, dan orang-orang yang mengikuti sunnah mereka. Jadi mereka punya amalan, beramal mereka tapi tanpa ilmu. Kalau tadi sebelumnya orang Yahudi apa? Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Jalan yang lurus digabung antara ilmu dan amalan. Itulah jalannya para nabi, as-siddiqin, wasyuhada, was-shalihin. Oleh itu digabung tadi ahlul hidayati wal istiqamah. Jangan sekedar tahu saja, tahu hidayah tapi tidak diamalkan. Apalagi sebaliknya, beramal saja tapi tidak di atas hidayah, tidak di atas ilmu, tidak di atas Al-Quran dan Sunnah. Tidak, tapi digabung dua-duanya. Ilmu dan amalan. Baik. Bisa dipahami ini? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ini dua kelompok besar. Ya, al-maghdubi alaihim adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Apa sifat utamanya? Araful haqqa wa lam ya'malu bihi. Mereka tahu kebenaran ya, tapi tidak diamalkan. Bukan sekedar tidak diamalkan, bahkan ditolak. Ini yang jadi sifat utamanya. Kadang orang Masya Allah bencinya sama orang-orang Yahudi, benci luar biasa. Tapi ternyata sifat Yahudi ada pada dirinya. Banyak yang seperti ini. Ya, bencinya luar biasa sama Yahudi. Luar biasa. Kalau sebut orang Yahudi, Masya Allah. Ya, ternyata sifat Yahudi ada. Kita kasih tahu. Ya, dari kewajiban kita suruh melaksanakan kewajiban kita. Ya, kita kasih dalilnya, bahkan kita larang dari dosa-dosa dan maksiat. Kita kasih dalilnya, dasarnya. Tahu dia kebenaran. Ya toh? Tidak mau beramal, tidak mau diamalkan. Itu dia benci Yahudi tapi sifatnya ada pada dirinya.
Begitu pula ad-dallin, orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasara. Sifatnya mereka apa? Lam yahtadu. Ya, tidak mendapatkan hidayah. Mereka beramal di atas kejahilan, ya, tidak di atas ilmu. Ya, beramal, tidak mau tahu ini disyariatkan, ya, ini dituntunkan, dicontohkan enggak atau tidak. Ya. Penting beramal. Ini hati-hati. Mungkin dia benci Nasara, tapi ternyata sifat Nasara ada pada dirinya. Dia semangat beramal, tapi tidak di atas ilmu, tidak di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini sifatnya ad-dallin, orang-orang yang tersesat, yang dipikir jalan saja terus. Tidak tahu mau belok kanan, belok kiri, ya, mau menyimpang, melenceng. Paham? Ya. Kalau yang dikatakan lam yahtadu, tidak mendapatkan hidayah, tidak tertuntun, tidak terbimbing. Ya. Baik. Sehingga mereka tersesat dari jalan. Nah, yang kita minta as-siratal mustaqim. Ya. Siratal mustaqim, yaitu jalan ilmu dan amalan. Digabung keduanya. Karena kapan hilang salah satu dari keduanya? Ayo. Dua kata ya. Ilmu dan amal. Ayo. Harus tergabung. Inilah jalan yang lurus. Kapan hilang ilmu? Dari kemana jalannya? Ilmu tidak ada. Jalannya orang Nasr. Amalan tidak ada. Yahudi. Bisa paham ini? Ya, kita minta jalan yang lurus dan minta agar jangan sampai termasuk dalam al-maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, ini luar biasa surah Al-Fatihah ini. Baik. Dan itu disebutkan di bawah lanjutannya. Wa fi hadza ad-du'ai, di dalam doa ini, karena sekali lagi ayat yang terakhir itu masih rangkaian doa. Ihdinas siratal mustaqim masih. Ya. Baik. Dalam doa ini terdapat syifaun liqalbil muslimi min maradil juhudi wal jahli wad dhalali. Dalam doa ini, ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, ini terdapat syifa, obat, penyembuh dari apa atau untuk hati seorang muslim dari penyakit al-juhud. Juhud, menentang. Tidak mau menerima. Ya, tidak mau mengamalkan. Wal jahli wad dhalali. Begitu pula penyakit kesesatan atau kejahilan dan kesesatan. Waladdallin. Jahil maksudnya apa? Tidak di atas ilmu. Sesat apa? Dia beramal tidak di atas ilmu. Ini obat. Karena yang kita minta apa? As-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Ini penyakit juhud, ya. Waladdallin, penyakit al-jahl wad-dhalal. Ya. Kita malah minta agar tidak, ya, jangan sampai kita termasuk dalam, ya, golongan tersebut. Ya, ini penyakitnya ini al-juhud wal jahl wad-dhalal. Ya, kalau al-juhud penyakitnya orang Yahudi dan orang-orang yang semisal dengannya. Kemudian al-jahl wad-dhalal penyakitnya ad-dhalin, orang-orang Nasara. Sampai disebutkan oleh ulama salaf kita, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. Barang siapa yang rusak dari ulama kita, ulama orang yang berilmunya kita, maka padanya ada penyerupaan dengan orang Yahudi. Kenapa? Tidaklah orang yang berilmu rusak kecuali karena dia meninggalkan amalan. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara.
Dan barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, giat beribadah, rusak, ya, maka fafihi padanya pasti ada syabah, kemiripan, ya, penyerupaan dengan orang-orang Nasara. Karena pasti dia ada yang melenceng dari ilmu, tidak di atas ilmu, tidak di atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga rusak. Ahli ibadah rusak. Bisa? Paham ya? Baik. Jadi ini obat, ya. Obat untuk hati seorang muslim dari penyakit-penyakit tersebut. Wa dalalatun ala anna a'dhama ni'matin 'alal itlaqi hiya ni'matul Islam. Subhanallah. Dan dalam doa ini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya nikmat yang paling agung secara mutlak adalah nikmat Islam. Nah, coba lihat Allah Subhanahu wa taala mengungkap ini dengan apa? As-siratal mustaqim itu dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Nikmat kan banyak macam-macam. Ya. Tapi apa nikmat apa yang dimaksud sini? Itu nikmat Islam, nikmat hidayah, ilmu dan amalan. Ini nikmat yang paling besar. Yang mana nikmat-nikmat yang lainnya tidak akan berarti kecuali dengan nikmat ini. Nikmat al-Islam. Faman kana a'rafa lil haqqi wa atba'a lahu kana aula bisiratil mustaqim. Barang siapa yang paling tahu, paling mengenal kebenaran, a'rafa lil haqqi wa atba'a lahu, paling mengikuti ya kebenaran tersebut, maka dia yang aula, yang paling pantas dengan as-siratal mustaqim. Ya, kita ukur diri kita sendiri. Sejauh mana kita dalam mengetahui kebenaran, mengenal kebenaran, ya, belajar agama, dan sejauh mana kita mengamalkan hal tersebut. Kemudian wala raiba anna ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum awlan nasi bidzalika ba'dal anbiya alaihimus salam. Wala raib, dan tidak diragukan sedikit pun bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum, mereka adalah awlan nasi bidzalika, adalah orang yang paling pantas terhadap as-sirat al-mustaqim setelah para nabi alaihimus salam. Dan kita lihat sejarah mencatat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Ya. Mereka dikenal dengan semangatnya apa? Dalam belajar. Menuntut ilmu, bermajelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikenal mereka. Ya. Ada yang betul-betul menemani Nabi SAW dimanapun Nabi pergi, dia ikut. Ada juga yang mungkin selang-seling, dia butuh bekerja, butuh cari nafkah, ya, nanti ada kesempatannya lagi baru datang. Intinya ini sifat ada, ilmu. Cukup sampai di situ? Tidak. Mereka dikenal orang yang paling mengamalkan ilmu yang mereka ketahui, ilmu yang mereka pelajari. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalannya lurus. Baik. Fadallatil ayatu ala fadlihim wa 'azimi manzilatihim radhiyallahu anhum. Maka ayat ini menunjukkan tentang keutamaan para sahabat dan agungnya kedudukan mereka. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Di sini disebutkan bahwasanya mereka ini aulan nasi bidzalika ba'dal anbiya. Ya. Jadi ba'dal anbiya. Ya, setelah para nabi. Ya. Dan memang kalau dilihat dari riwayat bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Dan yang terbaik dari umat ini adalah para sahabat. Jadi jenjang yang di bawah. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum itu jenjang yang di bawah kenabian. Ya. Baik. Ya, ba'dal anbiya alaihi wassalam.
Baik. Terakhir, wa yustahabbu lil qari'i, ya, disunnahkan untuk lil qari'i, untuk orang yang membaca surah Al-Fatihah ini, ayyakula fi salati ba'da qiraatil Fatihati amin, untuk membaca di dalam salat setelah membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan amin. Amin. Ini yang disunahkan dalam salat. Bahkan membaca Al-Fatihah adalah rukun salat. Bukan setelah berdoa. Ya, setelah berdoa, apalagi doanya berjamaah, Al-Fatihah. Bukan. Bisa paham ya? Baik. Ini dibaca dalam salat. Al-Fatihah ini dibaca dalam salat. Ya. Setelah selesai Al-Fatihah, waladhdallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita disunahkan untuk membaca amin. Apa artinya amin? Wa ma'naha Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Kenapa ada makna ini? Karena sebelumnya doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Doa. Dia bilang amin. Ya. Baik. Dan bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya barang siapa yang ucapan aminnya ya bertepatan dengan ucapannya aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi kita makmum ucapkan amin. Ya, kalau imam salat jahriyah. Ya. Maghrib, isya, subuh, Jumat. Ya. Walihada ajma'u, atau sebelumnya, walaysat ayatan min suratil Fatihati bittifaqil ulama. Dan lafaz amin ini bukanlah ayat dari surah Al-Fatihah. Ya. Bukan ayat dari surah Al-Fatihah menurut kesepakatan para ulama. Walihada, oleh karena itu, ajma'u ala adami kitabatiha fil masahifi. Mereka sepakat, para ulama sepakat untuk tidak menulis amin ini dalam mushaf. Tidak ada kan? Dapat amin. Ya, sama juga a'udzubillah minasyaitonir rajim juga tidak ada juga. Ya, karena mereka sepakat bahwasanya ini tidak termasuk ayat dari Al-Qur'an. Untuk amin ini termasuk dari ayat dalam surah Al-Fatihah. Baik. Jadi selesai kita baca tafsir surah Al-Fatihah dan banyak sebenarnya faedah. Kita bisa lihat diuraikan di tafsir yang lainnya. Baik. Surah yang paling agung itu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Dan disebutkan di awal bahwasanya ini Al-Fatihah punya banyak nama. Punya banyak nama. Di antaranya Al-Fatihah, di sini disebutkan Al-Qur'anul Azim, Al-Mathani, dan nama-nama yang lainnya. Ya. Di dalam riwayat juga disebutkan As-Salah, ya, di antara namanya Al-Fatihah, As-Salah. Ya. Qasamtu as-salata baini wa baina abdi. Baik, cukup dulu. Insyaallah kita lanjut. Semua hafal Al-Fatihah ya. Fatihah sisa mungkin di tahsin, diperbaiki bacaannya. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.